Puncak Bogor, sebuah kawasan sejuk di antara Jakarta dan Bandung yang menjadi destinasi liburan favorit setiap akhir pekan. Tapi tahukah Anda, di balik keindahan alam dan kemacetannya yang khas, Puncak menyimpan jejak sejarah panjang yang sangat menarik. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah Puncak Bogor, mulai dari zaman kolonial Belanda, masa kemerdekaan, hingga menjadi ikon wisata seperti sekarang. Yuk simak sampai habis. Tapi jangan lupa, silahkan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Nama Puncak mengacu pada kawasan dataran tinggi yang membentang dari Ciawi, Gadok, hingga Cipanas. Secara geografis, daerah ini merupakan bagian dari kaki Gunung Gede dan Pangrango yang menyajikan pemandangan indah serta udara yang sejuk dan segar. Pada zaman dahulu, kawasan ini hanyalah jalur pegunungan biasa yang dilalui oleh para pelancong, pedagang, dan bangsawan Sunda dari Kerajaan Pajajaran. Sejarah Puncak dimulai pada abad ke-18 ketika pemerintah Hindia Belanda melihat potensi kawasan Puncak sebagai tempat pelarian orang-orang Belanda dari wabah malaria yang tengah melanda Batavia. Wabah malaria menjadi salah satu masalah kesehatan serius yang melanda Batavia pada masa itu. Penyakit ini menyebabkan banyak kematian, termasuk anggota VOC, 2 gubernur jenderal, dan direktur jenderal VOC. Kondisi alam Batavia yang lembab dan tercemar, ditambah dengan pembuangan limbah pabrik gula ke sungai, menjadi faktor penyebab berkembang biaknya nyamuk penular malaria. Tengah kondisi lingkungan yang buruk serta cuaca panas di Batavia, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff mengusulkan pendirian rumah peristirahatan untuk para pejabat Belanda di luar Batavia. Pada tahun 1742, Van Imhoff memulai ekspedisi. Diikuti 2 orang anggota Dewan Hindia, seorang dokter, seorang juru ukur tanah, dan seorang pendeta. Ekspedisi ini dikawal pasukan tentara VOC yang dipimpin seorang letnan kolonel. Saat melewati wilayah Kampung Baru, Van Imhoff langsung jatuh cinta pada suasana asri alam pegunungan di kawasan tersebut. Dan ia pun menandainya dengan nama Buitenzorg. Bahkan, pada saat itu, ia sudah bercita-cita untuk membangun rumah peristirahatan bergaya puri di situ. 2 hari kemudian, rombongan ekspedisi Van Imhoff tiba di Cisarua. Di tempat sejuk ini, dokter yang ikut dalam ekspedisi tersebut menyetujui rencana sang gubernur jenderal untuk mendirikan rumah sakit VOC. Dari Cisarua, rombongan terus mendaki ke arah puncak, hingga tibalah mereka di sebuah sumber air panas yang menyembur di bawah sebatang pohon karet munding. Cipanas, yang berarti air panas dalam bahasa Sunda, dicatat Van Imhoff sebagai lokasi yang berjarak 24 pal dari Buitenzorg. Ia pun berhasrat mendirikan sebuah rumah tetirah di tempat itu. Bahkan ia langsung mengutus juru ukur untuk membuat tetah dan mematok kapling untuk bangunan yang dicita-citakannya. Pada tahun itu juga dimulai pembangunan rumah tetirah di Cipanas. Tukang kayu didatangkan khusus dari Tegal dan Banyumas, artisan yang dikenal rajin dan rapi garapannya. Sketsa dasar bangunannya dibuat sendiri oleh Van Imhoff. Villa itu selesai 4 tahun kemudian. Selama masa pembangunan itulah, Van Imhoff sering datang menengok, sekaligus untuk berendam air panas. Di sela-sela kunjungannya ke Cipanas itulah, pada tahun 1745, Van Imhoff memerintahkan pembangunan villa di dekat Kampung Baru, yang ia beri nama Villa Buitenzorg. Perjalanan dari Buitenzorg ke Cipanas masih dapat dilalui dengan kereta kuda. Namun, karena kondisi jalanan yang buruk dan terjal, perjalanan bisa memakan waktu berhari-hari. Pada saat pembangunan Villa Cipanas, tentunya Van Imhoff tidak membayangkan bahwa 2,5 abad kemudian, jalan di depan puri itu akan teramat ramai. Menurut catatan lama, Istana Cipanas tidak tampak dari jalan.
terlindung di balik pepohonan tinggi ketika pertama kali dibangun dulu. Sumber air panasnya sendiri yang menjadi alasan utama pendirian rumah Tetirah itu berada lebih dari 100 meter di belakang bangunan induk. Perubahan besar terjadi di era Gubernur Jenderal Daendels yang menjabat dari 1808 sampai 1811. Pembangunan jalan raya pos yang melewati jalur puncak memberikan nyawa baru bagi kawasan ini. Sebelum jalan raya pos dibangun, perjalanan dari Batavia ke Cipanas memerlukan waktu hingga 8 hari. Dengan adanya jalan ini, waktu tempuh berkurang menjadi kurang dari 1 hari. Bogor dan kawasan puncak pun berkembang menjadi pusat penelitian bagi ilmuwan dalam mencari obat malaria. Pada tahun 1815, Raja Willem I Belanda mengirim ahli botani untuk mengeksplorasi potensi perkebunan di Hindia Belanda. Dan Bogor terpilih sebagai pusat penelitian dengan rumah peristirahatan Van Imhoff yang kemudian mendorong pendirian Kebun Raya Bogor pada 1817. Aktivitas ilmuwan juga memicu pendirian Kebun Raya Cibodas di Puncak, yang akhirnya ditemukannya obat malaria dari pohon kina di tempat tersebut pada tahun 1845. Pada tahun 1910, didirikan perkebunan teh pertama di kawasan ini. Salah satunya adalah perkebunan teh Gunung Mas yang masih aktif hingga kini. Para tuan tanah Belanda juga membangun villa-villa besar bergaya Eropa yang beberapa masih bisa kita lihat sampai sekarang. Memasuki tahun 1937, sektor pariwisata di Puncak Bogor semakin pesat, sementara aktivitas ilmiah mulai menurun. Perkebunan semakin mengurangi area hutan dan hotel serta resort semakin berkembang. Bogor yang dulunya merupakan daerah resapan air yang asri, kini telah bertransformasi menjadi salah satu ikon wisata favorit bagi penduduk Batavia. Saat masa perjuangan kemerdekaan, Puncak menjadi jalur penting bagi gerilyawan yang hendak bergerak dari Bogor ke Cianjur atau sebaliknya. Medan pegunungan membuatnya cocok untuk pergerakan pasukan tanpa terdeteksi. Setelah Indonesia merdeka, banyak villa-villa peninggalan Belanda disita dan digunakan oleh pejabat negara. Bahkan hingga kini, beberapa villa di Puncak menjadi rumah dinas atau tempat peristirahatan pejabat tinggi negara. Mulai tahun 1970-an, Puncak mulai dikenal luas sebagai kawasan wisata alam. Orang-orang dari Jakarta mulai berdatangan di akhir pekan, menikmati udara dingin, pemandangan kebun teh, dan suasana khas pedesaan pegunungan. Bermunculanlah penginapan, restoran, dan objek wisata seperti Taman Safari Indonesia pada tahun 1980, Taman Wisata Matahari, Curug Cilember, dan masih banyak lagi. Namun pertumbuhan pariwisata juga membawa masalah. Kemacetan parah, perubahan fungsi lahan, dan kemunduran kualitas lingkungan menjadi isu yang tak bisa dihindari. Selain itu, pembukaan lahan untuk villa dan resort menyebabkan kerusakan lingkungan dan potensi bencana longsor, terutama saat musim hujan. Hingga saat ini, Puncak masih menjadi destinasi favorit, tapi juga menghadapi tantangan besar. Kemacetan tiap akhir pekan adalah hal yang lazim, bahkan tak jarang membuat waktu tempuh dari Jakarta ke Puncak mencapai lebih dari 5 jam. Pemerintah daerah dan pusat berupaya melakukan penataan ulang, seperti pembatasan pembangunan villa dan rencana pembangunan jalan tol Puncak 2. Demikian pemaparan mengenai sejarah Puncak Bogor, sebuah kawasan yang bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan nilai historis yang penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa kolonial hingga era modern, Puncak telah mengalami berbagai perubahan, namun tetap menjadi ruang yang merefleksikan hubungan antara manusia, alam, dan sejarah. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan, serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya dan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk mendukung kanal ini dengan cara berlangganan, menyukai, dan membagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal sejarah Bogor. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.